Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu mengenai materi pengantar perpajakan, yang dimana pada hari ini kami akan memaparkan atau mempresentasikan materi tersebut. Saat ini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian pajak. Banyak sekali orang-orang yang bertanya, pajak itu apa sih bang? Pengertian pajak itu apa sih bang? Gitu. Tujuan dari pajak itu apa sih bang? Nah, disinilah tujuan saya membuat video ini bersama rekan-rekan saya yang terhebat untuk kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling memahami, dan sama-sama saling mengoreksi. Yang pertama, pengertian pajak yang kami ambil atau yang kami dapat, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang dimana pajak itu adalah suatu kontribusi wajib, yang dimana kontribusi wajibnya itu adalah kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Karena badan bersifat memaksa itu berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan sepeser pun atau secara langsung, dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya, yaitu kemakmuran rakyat. Bahkan membayar pajak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat A, yang dimana pasal tersebut berbunyi, pajak dan pungutan lain itu yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Dikarenakan membayar pajak ini bersifat memaksa, dan dikarenakan hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana jika warga negara tidak ada yang membayar pajak, maka pembangunan negara ataupun pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak juga masyarakat kan akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri, gitu loh. Yang dimana dari hasil manfaat pajak tersebut kita akan merasakan seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol, jalan raya, dan lain-lainnya. Baik, sebelumnya yang kita sama-sama dengar bahwa itu adalah suatu pengertian pajak atau hukum pajak. Saat ini kita akan memasuki materi selanjutnya atau sesi selanjutnya, yaitu mengenai pajak menurut para ahli hukum, yang dimana para ahli hukum ini yang saya ambil kutipannya yaitu dari Charles M. Millier, ada Somervetra M. Anderson, Arcel M. dan Brokhores, ada Profesor Dr. Haji Rohmat, dan ada Dr. Suparman Suhamamit Jaya. Yang pertama itu ada Charles M. Millier. Definisi pajak menurut beliau adalah bahwa itu suatu kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak atau orang pribadi dan badan oleh negara ataupun lembaga yang fungsinya itu setara dengan negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Yang selanjutnya ada menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro, yang dimana menurut beliau itu adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya itu dipergunakan untuk public saving. Selanjutnya ada menurut para ahli hukum yaitu Somerville, M. Anderson, Herschel, dan Brockhorst, yang dimana menurut beliau itu adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib pajak itu tetap harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan berlaku, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, yang dimana agar pemerintahan itu mampu melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. Yang terakhir ada dari Dr. Suparman Suhamamit Jaya, yang dimana menurut beliau pajak adalah iuran wajib bagi warga masyarakat, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang dimana pajak tersebut itu dipungut oleh penguasa dengan berbagai norma yang berlaku untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa.
Baik, sebelumnya itu adalah materi mengenai pengertian pajak menurut para ahli hukum. Untuk materi selanjutnya kita akan memasuki materi yaitu karakteristik definisi pajak. Yang pertama itu adanya pengalihan kekayaan dari sektor wajib pajak ke sektor negara. Yang dimana maksudnya ini adalah merupakan suatu mekanisme pengalihan sebagai kekayaan dari individu ataupun badan usaha kepada negara untuk kepentingan umum. Yang kedua, ada pemungutan pajak itu dapat dipaksakan secara hukum. Yang dimana maksudnya adalah jika wajib pajak ini tidak memenuhi kewajibannya, negara dapat menegakkan hukum. Yang dimana melalui ada pengadilan pajak, yang dimana pengadilan pajak tersebut dapat menyelesaikannya dengan cara sengketa perpajakan. Yang kedua, ada surat paksa, di mana surat paksa ini dikeluarkan oleh pihak Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih pajak tersebut secara paksa. Yang ketiga itu pajak dapat dikenakan terhadap orang pribadi dan wajib pajak badan. Orang pribadi itu ya misalnya seperti pajak penghasilan atau PPh bagi karyawan. Ada barang itu misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN atas penjualan barang. Yang ketiga ada badan usaha, itu misalnya pajak penghasilan PPh badan untuk perusahaan. Yang keempat itu ada pajak dapat dipungut secara periodik atau insidental. Pajak secara periodik itu maksudnya pajak yang dikenakan secara rutin seperti pajak penghasilan atau PPh yang dibayar secara tahunan. Yang kedua ada insidental, yang dimana maksudnya dari insidental ini adalah pajak yang hanya dikenakan dalam peristiwa tertentu. Itu seperti bea perolehan, hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dalam transaksi jual beli tanah ataupun bangunan. Yang selanjutnya yang kelima yaitu tidak ada kontraprestasi langsung dari negara. Yang dimana maksudnya dari nomor 5 ini adalah pembayaran pajak ini tidak ada menerima manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. Yang dimana hal itu berbeda dengan retribusi. Itu yang maksud dari retribusi adalah memberikan manfaat secara langsung. Misalnya dari retribusi ini adalah parkir. Untuk selanjutnya itu ada pajak digunakan untuk fungsi budgeter dan reguler. Yang dimana fungsi budgeter ini maksudnya adalah pajak itu sebagai sumber pendapatan utama negara, yaitu untuk membiayai pengeluaran negara. Dan selanjutnya ada fungsi reguler, yang dimana pajak ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur atau mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, seperti pajak barang mewah untuk mengendalikan konsumsi barang yang tertentu. Fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama fungsi anggaran atau budgeter, yang kedua fungsi mengatur atau regulasi, yang ketiga fungsi stabilitas, keempat fungsi pemerataan atau distribusi. Fungsi budgeter atau anggaran mengumpulkan uang masyarakat ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional. Fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat. Fungsi pemerataan atau distribusi menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan antar masyarakat. Fungsi regulasi atau mengatur, pajak dapat digunakan menghambat laju inflasi sebagai alat mendorong kegiatan ekspor, contoh ekspor barang, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, contoh PPN, mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Fungsi stabilitas menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Contoh, untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan untuk mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga uang yang beredar dapat ditambah. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, pajak berdasarkan sistem pemungutan. Yang kedua, pajak berdasarkan instansi pemungutan pajak. Dan yang ketiga, pajak berdasarkan sifat. Pajak berdasarkan sistem pemungutan ada 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain secara ekonomis dan dapat dipungut secara berulang pada waktu tertentu. Sementara pajak tidak langsung yaitu pajak yang pemungutnya tidak didaftarkan berdasarkan nomor KOHIR, tetapi jika ada peristiwa perbuatan tertentu, pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Lalu yang kedua, pajak berdasarkan instansi pemungutan pajak.
Ada dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pengelolanya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Lalu pajak berdasarkan sifat ada dua, pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya, benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya, contoh PPN, PPNBM. Sementara pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak, keadaan pribadi pajak, atau daya pikulnya sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak terutang, contoh pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Contohnya yaitu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa subjek pajak tersebut adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Objek pajak. Objek pajak atau sasaran mengenai pajak merupakan sebuah objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan atau peristiwa yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikenakan pajak. Manfaat pajak bagi negara yaitu 1. Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. 2. Pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas lainnya. 3. Pajak membantu pemerintah dalam mengatur perekonomian termasuk pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Manfaat pajak bagi masyarakat. Pajak digunakan untuk program-program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan terjangkau misalnya BPJS, serta pendapatan pajak digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari PPT tersebut yaitu pajak adalah kontribusi wajib yang dialihkan oleh undang-undang kepada negara. Pajak melakukan beberapa tugas penting sebagai distributor pendapatan negara, fungsi budgeter sebagai alat untuk mengatur perekonomian atau fungsi regulasi, menjaga stabilitas ekonomi atau fungsi stabilitas, dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Pajak diklasifikasikan berdasarkan sistem pemungutan, instansi pemungut, dan karakteristiknya. Subjek pajak adalah orang atau organisasi yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sementara objek pajak mencakup barang, perbuatan, dan keadaan tertentu yang dikenakan pajak. Pajak digunakan untuk kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan bagi negara dan membiayai infrastruktur dan program pemerintah. Pemungutan pajak didasarkan pada berbagai asas yang dikemukakan oleh para ahli, termasuk kesesuaian, kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem perpajakan yang adil dan efisien yang mendorong pertumbuhan sosial.